Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan pada praktek pembuatan tujuan dan indikator pembelajaran. Di video sebelumnya sudah saya paparkan tentang silabus dan juga kurikulum, penjelasan kurikulum di kurikulum 2013 yang direvisi. Ya, ini saya contohkan sedikit saja di bagian pembukanya untuk indikator dan tujuan pembelajaran. Jadi misal ini bagian identitas pembelajaran, ada RPP, ini saya rencanakan di pertemuan kedua, identitasnya di SMP negeri sekian, mata pelajarannya IPA, kelas 7 semester 1, waktunya 2 jam pelajaran. Ini ada kompetensi inti, ya. Kompetensi ini kompetensi 3 dan kompetensi inti 4. Kompetensi inti 3 berkaitan dengan pengetahuan, tadi sudah saya jelaskan. Kompetensi 4 berkaitan dengan aspek keterampilan atau psikomotor, ya. Jadi kompetensi ini sudah ada di lampiran standar kompetensi lulusan. Tadi kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 diajarkan secara tidak langsung kepada siswa, bukan melalui proses pembelajaran. Kompetensi inti 3 dan 4 diajarkan langsung melalui proses pembelajaran. Kemudian kompetensi inti ini di SKL juga ada kompetensi dasar. Ya. Di sini kompetensi dasarnya yang akan saya latihkan dalam proses pembelajaran adalah KD 3.1 dan 4.1 di kelas 7, ya, 7 semester 1. KD-nya juga sudah ada sehingga kita tidak perlu membuat. Sudah ada di lampiran SKL tadi di kurikulum 2013 yang direvisi. Di sini saya akan coba membuat indikator dan tujuan dari KD 3.1, memahami konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri makhluk hidup dan lingkungan fisik sekitar sebagai bagian dari observasi serta pentingnya perumusan satuan terstandar dalam pengukuran. Itu KD 3.1. Kemudian KD 4.1 satu paket, ya. Jadi KD ini satu paket, 3.1 itu untuk pengetahuannya, KD 4.1 itu untuk keterampilan. Jadi kalau dilihat KD 3.1 ini nyambung dengan KI 3, memahami dan menerapkan pengetahuan, ya. Apa yang dipahami dan diterapkan, ya ini konsep pengukuran berbagai besaran. Kemudian KI 4 mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Ya, apa yang diolah, dikaji dan ditalar, ya ini hasil pengukuran besaran-besaran pada aspek pengetahuan di KD 3.1. Gitu. Jadi nyambung. Kemudian dari KD ini karena saya hanya menjabarkan ini untuk 2 jam pelajaran di pertemuan kedua, asumsinya KD itu tidak harus diajarkan dalam satu pertemuan saja. Jadi satu KD ini tergantung nanti penyusunan di silabusnya, KD ini mau diajarkan berapa pertemuan kira-kira. Tentunya berdasarkan pada cakupan keluasan dan kedalaman materi. Kalau materinya semakin kompleks, semakin luas, semakin dalam, maka tentunya jumlah pertemuan dalam KD ini akan semakin banyak. Gitu. Nah, kemudian setelah menuliskan kompetensi dasar, kita susun indikator pembelajaran. Ya, yang perlu diingat adalah dalam menulis indikator pembelajaran harus menggunakan kata kerja operasional. Kata kerja operasional itu kata kerja yang mampu terukur, bisa diukur. Nah, ini sebagai contoh, kata kerja operasional di indikator 3.11 itu mengingat definisi dan contoh. Jadi mengingat definisi dan contoh. Mengingat ini kata kerja operasional. Ya, urutannya dari taksonomi Bloom level C1 sampai C4 kalau saya tuliskan di sini. Ya. Nah, indikator ini diturunkan dari kompetensi dasar. Nah, kemarin saya minta kalian untuk menyusun materi pembelajaran diturunkan dari kompetensi dasar ini. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun indikator ini? Dari kompetensi dasar ini di 2 jam pertemuan, di 2 jam pembelajaran, di pertemuan kedua kira-kira apa yang akan diajarkan. Nah, saya akan mengajarkan 5 poin ini.
ya. Jadi dari KD 3.1 ini saya turunkan ini, mengingat definisi dan contoh besaran pokok serta satuan dalam kehidupan sehari-hari, memahami nilai dari suatu besaran pokok, mengaplikasikan konsep konversi beberapa satuan besaran pokok, mengukur besaran pokok menggunakan alat ukur, dan yang terakhir menganalisis sebuah kasus dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan konsep pengukuran dan besaran. Ya, yang perlu diperhatikan dalam menyusun indikator pembelajaran adalah tadi kata kerja operasional yang digunakan. Jadi kata kerja operasionalnya, kata kerjanya harus operasional atau mampu terukur. Ya, sini mengingat, memahami, mengaplikasi, mengukur, menganalisis. Nanti kalian boleh searching, browsing, atau menggunakan buku assessment untuk melihat contoh-contoh kata kerja operasional. Dari 5 indikator ini, berarti poin materi yang akan diajarkan yang pertama tentang definisi dan contoh besaran serta satuannya. Terus, apalagi berarti memahami nilai-nilai suatu besaran pokok. Terus, konsep konversi satuan besaran pokok. Terus, poin materi yang akan diajarkan lagi adalah pengukuran ini, mengukur besaran-besaran pokok. Ya kan? Kemudian memberikan sebuah kasus yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini indikator-indikator ini nantinya harus ada dalam kegiatan pembelajaran, dan indikator-indikator pembelajaran ini harus mewakili bagian dari kompetensi dasar ini. Tidak bisa kompetensi dasar, tidak bisa indikator yang disusun ini lepas dari kompetensi dasar. Gitu. Ya. Seperti itu. Nah, untuk memudahkan, di sini saya berikan contoh untuk membuat kata kerja operasional. Jadi kata kerja operasional berkaitan dengan dimensi rumusan taksonomi Bloom ya. Di sini ada. Jadi nanti kalau kalian membuat, perhatikan ini saja. Ya, untuk tutorial taksonomi Bloom-nya rencananya saya berikan minggu depan. Di video berikutnya hari ini kita belajar tentang ini saja, sedikit saja ya. Kalian coba jabarkan, misal tadi saya pakai kata mengingat, nah berarti di C1. Kalian boleh pakai kata ini, proses kognitif di sini tidak apa-apa. Cari di proses kognitif yang bagian ini. Nah, untuk menulis kata kerja operasional supaya lebih mudah, atau menggunakan kata kerja operasional yang lain, tapi perlu diingat definisinya. Kalau misalnya gini, tadi saya menuliskan mengingat definisi dan contoh besaran pokok ya. Mengingat itu masuknya ke dimensi mana? Oh, ternyata level C1, menarik kembali informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Maka saya boleh sebenarnya menuliskan ini, mengingat kembali definisi besaran pokok atau mengenali besaran pokok, terserah kemampuan apa yang ingin dicapai. Ya, ini ada menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasi. Nah, nanti kata kerja operasionalnya kalian buat berdasarkan ini saja. Atau kalau pengen expert atau expand di bidang atau pengembangan, silahkan pilih atau cari di internet banyak kata kerja operasional, tapi tidak boleh lepas dari koridor ini. Ya, aspek-aspek ini kalian harus pahami tentang definisinya ya. Dan ingat harus mewakili, biasanya terrepresentasikan C1-nya ada, aspek C2-nya ada, aspek C3-nya ada, aspek C4-nya ada ya. Cukup sampai C4 saja. Misal ini di indikator yang sebut mengingat definisi, ya ini aspek C1. Kemudian memahami nilai dari suatu besaran pokok, ini aspek C2. Kemudian mengaplikasikan konsep konversi, ya ini C3. Mengukur besaran pokok, nah ini sebenarnya untuk indikator untuk menjelaskan ini, menyajikan hasil pengukuran kan, karena mengukur berarti melakukan praktikum, kemudian menganalisis sebuah kasus yang berkaitan dengan konsep pengukuran gitu. Nah itu ya, nanti ini bisa dipelajari. Jadi untuk C1 ada mengenali, mengingat kembali. Untuk yang memahami ada proses kognitifnya, ada menafsirkan, memberikan contoh, mengklasifikasi, meringkas, menarik inferensi, membandingkan, dan menjelaskan. Definisinya macam bersendiri-sendiri. Untuk menerapkan